Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel Kudenges. Di sini saya akan memaparkan atau tutorial tentang pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Di sini pertanggal 25 Maret 2021 tentang pengisian kelengkapan sarana dan prasarana pada pokok pendidikan, dan ini suratnya. Nah, di sini dijelaskan dalam rangka perencanaan dak fisik pendidikan tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud menggunakan Dapodik sebagai instrumen verifikasi data dalam proses pengajuan dak fisik bidang pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa data yang harus dilengkapi melalui manajemen sekolah atau lamanya ini nanti di deskripsi saya. Dan di sini kelengkapan datanya yang harus diisi, dan ini ada alamat, cuman alamat ini belum bisa dibuka. Nanti itu untuk pemulit penilaiannya ada di aplikasi Dapodik. Nanti kita dibuka lagi aplikasi Dapodiknya. Dan di sini ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan oleh satuan lembaga PAUD dan Dikmas, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ini nanti akan buka lamanya di Satuan Pendidikan kemdikbud.go.id. Nanti ini kita akan tutorialkan. Nah, di sini nanti kita cek kembali apakah sudah betul atau tidak pengisian di dalam Dapodiknya. Nah, ini hasil dari data Dapodik yang sudah disinkronkan. Oke, tidak lama saya akan membongkar langsung ke aplikasi Dapodiknya. Pertama kita lihat dulu di aplikasi Dapodiknya. Nah, ini aplikasi Dapodik. Di sini ada Sarpras. Nah, di sini ada tanah. Dalam tanah ini nanti kita cek kembali di satuan pendidikannya. Di sini ada tanah. Nah, di sini tanah. Di sini kita lihat di menu aksinya. Nah, ini kalau misalkan tanah itu bukan punya kita cek dulu, kita hanya numpang di tanah tersebut. Oke, kita lihat di sini, kita klik ubah. Nanti di sini kita lihat jenis tanahnya. Di sini kita klik tanah, nama tanahnya sesuai dengan sekolahnya, nomor sertifikat tanah. Nah, ini yang harus diisi bagi satuan pendidikan yang memiliki sertifikat tanah. Di sini panjang. Nah, panjangnya dihitung kembali. Di sini lebarnya, luas meter per kubik. Ini luas, nanti dihitung kembali di dalam satuan pendidikannya. Luas tanah tersedianya. Nah, ini kalau misalkan panjangnya di sini panjang untuk luas tanah. Nah, di sini lebarnya, sini luas tanah meter perseginya. Nah, ini di sini ternyata kosong. Nah, ini berarti data yang tidak akurat. Oke, nanti Bapak Ibu dicek kembali di dalam aplikasinya. Dan di sini status kepemilikannya ada di sini, milik, sewa, pinjam, dan bukan milik. Kalau kita mempunyai memiliki sendiri dengan yayasan tersendiri, ini kita klik milik. Dan di sini sewa, berarti kita menyewa tempat satuan pendidikannya. Dan di sini tetap harus diisi. Ini harus diisi panjang dan lebarnya dan luasnya. Untuk pinjam juga sama, diisi juga. Dan di sini bukan milik, berarti bukan tanah
sekolah kita, berarti kita numpang. Sama dengan pinjam dan sewa. Kalau pinjam berarti harus ada surat bukti pinjam meminjam sekolah tersebut. Sewa juga sama, harus ada tentang keadministrasian sekolahnya, nanti ada di situ sewa. Misalkan saya sewa tempat, nah ini nanti di situ ada surat semacam kayak surat MOU ya, disebut MOU, bukan MOU, apa surat, saya lupa lagi. Yang penting itu harus ada keterangan. Oke, di sini kalau misalkan di sini bilangnya berbicara milik, berarti di sini sama juga. Di sini keterangan tanahnya, berarti statusnya milik sekolah. Oke, di sini ada nomor sertifikat. Nanti tolong diisi kembali. Di sini panjang dan lebarnya, luasnya, dan panjang kali lebar baru dikalikan hasilnya berapa. Nah ini mungkin kayak kurang hafal dengan status luas dan sekolahnya. Panjangnya misalkan 10, lebar misalkan sama 10 juga. Berarti 10 kali 10 100 meter. 10 salah, sorry, saya ulang lagi. Nanti diisikan nomor sertifikat, di sini panjang dan di sini lebar, nanti dihitung kembali di dalam luas, panjang dan lebarnya, dan ini luasnya. Oke, di sini luas lahannya. Kalau misalkan luas lahan berarti luas keseluruhannya. Misalkan di sini ada 200 meter per kubik luas lahan tersedia. Kenapa di sini ada luas lahan tersedia? Karena kita yang dipakai hanya 100 meter. Nah ini contoh 100 meter kubik dan ada sisa tanah 100 meter. Nah ini kemungkinan ini untuk pengajuan ke Dakfisik. Nah ini bisa jadi berarti untuk pengajuan nanti masuknya ke proposal satuan PAUD. Ya di sini kita betulkan dulu kembali, dan di sini keterangannya kita klik simpan. Oke, dari tanah nanti kita tekan F5. Nah di sini nanti Bapak Ibu klik lagi tanah, di sini ada bangunan. Nah di sini ada bangunan, kita lihat dulu. Di sini bangunan kita lihat panjangnya apakah sudah benar atau tidak. Di sini kita klik ubah kembali, kita klik ubah. Di sini bangunan. Oke, di sini ada bangunan. Tanahnya sudah ada di sini dalam sistem. Ini bangunannya. Panjangnya ya. Ini untuk bangunan sekolah. Panjang. Nah ini itu dihitung luas dan lebarnya, panjang dan lebarnya dan luasnya dikalikan misalkan 30 meter per kubik. Nah ini di panjang dan lebarnya, ini luasnya, kepemilikan tetap milik di sini. Nah di sini nilai proses perolehan aset. Apa di sini ada penilaian aset, berarti ini aset yang ada di dalam administrasi satuan PAUD atau Dikmas. Nah ini nanti ada biasanya di ADM Sarpras. Nah ini jumlah lantainya berarti hanya satu. Kalau lantai 2 berarti 2. Apa 2? Di sini lantai 1 berarti di dalam tidak ada kategori atas lantai, ini dasar. 1 dan 2 berarti ada naik ke atas ya, lantai 2. Tahun dibangunnya. Nah ini bangunan lembaga satuan PAUD, tahun yang dibangun tahun berapa. Nah ini di
cek kembali kepada satuan lembaganya. Di sini ada keterangan bangunan. Nah, di sini ada keterangan bangunan, hibahnya itu dari mana? Apakah dari yayasan, apakah dari orang tua, apakah dari orang lain? Nah, ini harus ada bukti surat hibah dari orang lain ke lembaga. Nah, ini harus ada. Dan tanggal SK-nya ini sesuai dengan tanggal tanggal SK pemakaian ini harus ada tanggal. Karena kenapa di sini keterangan hibahnya dari orang lain, misalkan dari orang tua atau dari yayasan, keterangan bangunan ini harus jelas diisi. Kebanyakan jarang diisi, mengejar siswa terus yang ada di Dapodik. Di sini tanggal SK pemakaian, berarti tanggal pas dipakainya bangunan tersebut. Ini kita klik simpan. Oke, di sini di dalam Sarpras. Oke, pertama tanah. Kita sekarang ke ruang. Kita lihat di ruangnya masing-masing. Di sini sudah yang dikerjakan. Contoh di sini ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, kamar mandi, dan di sini ruang penunjang. Nah, ini kita bahas satu-satu. Kita klik di sini di ruang kelas. Bapak Ibu dicek kembali, lihat, kita klik di dalam bangunannya. Kita lihat di sini kondisinya. Nah, kita lihat kondisinya. Kebanyakan di sini gagal paham di dalam untuk pengisiannya. Kenapa tadi yang saya bilang gagal paham? Karena kebanyakan di sini mengisi asal-asalan saja. Karena ingin mendapatkan rusak berat. Kalau ingin mendapatkan banyak orang-orang mengakali di dalam data Dapodik dengan keadaan rusak berat. Nah, ternyata di lapangan kondisi masih bagus. Nah, ini adalah suatu pembohongan ya, pembohongan data. Jadi sesuaikan dengan data yang ada real di lapangan dan ada di Dapodik. Nah, ini contoh. Di sini ada formulir kalkulatornya ini. Nah, ini kita klik, kita lihat. Nah, ini from tabel tingkatnya. Kita cek kembali. Nah, ini di sini sudah dijelaskan. Sini sudah dijelaskan contoh. Oke, saya perkecil. Saya perkecil dulu. Nah, ini di sini ada formulir penilaian kerusakan bangunan. Nanti Bapak Ibu isi kembali nama satuannya, pendidikannya apa, misalkan contoh di sini bangunan A, nama bangunannya sesuaikan yang ada di dalam Dapodik. Nah, ini bangunan A. Oke, di sini alamatnya nanti dibetulkan kembali, dan di sini kabupatennya, di sini provinsinya. Koordinat, nah ini perlu. Koordinat ini adalah titik koordinat atau perpales P-nya dibetulkan kembali, dan luas bangunan yang tadi saya input. Nah, ini contoh luas bangunan yang saya input ada di tanah. Luas bangunannya ternyata hanya 100. Langsung ke dalam aplikasi. Oke, sebelum masuk ke aplikasi, Bapak Ibu cek dulu di sini pengisiannya. Nah, ini ada pengertiannya di sini. Klarifikasi kerusakan. Di sini ada nomor komponen, subkomponen, satuan, dan jumlah. Ini. Nah, ini titik-titik yang kosong ini Bapak Ibu nanti harus diisi sesuai yang ada di lapangan. Contoh di sini satu ini apa? Berarti satu ini presentasenya kita cek kembali. Misalkan ini
0 sampai 20. Nah, di sini adalah 0 sampai 20. Jangan melebihi dari 40. Kalau misalkan di dalam komponen struktur kolom, nah ini kolom struktur, kita lihat kolom di sini barisan yang begini. Nah, di sini adalah kolom. Kolom itu apa sih? Kolom. Di sini ada balok, ada plat. Nah, ada plat di sini. Nah, ini kolom ini tidak boleh melebihi batas dari 0,20. Berarti kita ketik. Kalau misalkan kolom masih bagus ya kosong. Kalau masih bagus. Kalau misalkan kurang bagus 0,1. Nah, ini. Saya ulang lagi. Di sini kalau keadaan masih baik kita klik 0. Dan di sini kalau misalkan keadaan kurang baik kita ketik 0,1. Ini hasilnya 0,20. Nah, ini 0,10 dan ini 0. Tidak boleh melebihi dari 0,20. Oke, di sini ada bagian kedua, kolomnya. Kalau misalkan di sini masih bagus kita klik 0. Ini kalau misalkan keadaan kolomnya berat, rusak berat, mungkin tidak bisa dipakai untuk satuan pendidikan belajar, untuk pembelajaran. Berarti batasnya hanya 1 dan 2. Nah, 1 dan 2. Berarti di sini 0,2 contoh. Jangan melebihi dari 40, 0,40. Nah, ini. Oke, di sini untuk kolom. Di sini balok. Nah, ini kita cek kembali baloknya. Ternyata balok masih bagus. Kita klik 0, kita ketik 0. Dan di sini kalau satuannya di sininya berat atau ringan kita klik sama kayak tadi 0,2. 0,2. Nah, saya ulang lagi 0,2. Nah, di sini 0,2. Oke, di sini untuk plat. Plat misalkan di sini 0,2 misalkan. Kalau misalkan 0,40, 0,4 kita klik sama. Ternyata nanti hasilnya kita cek ke dalam sistem. Nah, ini itu kerusakan dihitung, nanti kerusakan komponennya ini akan otomatis tersendiri. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung. Ini kita kerusakan komponen lainnya. Berarti baru 2%. Oke, di sini misalkan ada komponen di sini akan 0,4. Saya di sini klik 0,1 contoh. Ini akan berubah. Ini menjadi berubah. Nah, ini akan menjadi 111. Karena kenapa? Ini dengan sistem yang ada di dalam aplikasinya, tidak bisa dirubah. Oke, di sini ada atap. Di sini atap. Atap nanti dicek kembali. Atapnya. Kalau misalkan gentengnya kurang bagus berarti 0,1 atau di sini 0,1 0%, berarti sini 1%. Kalau masih bagus, sama di sini juga 1%. Kita cek kembali ke sini. Di sini sudah 0,60%. Nah, ini kita cek kembali 1,20. Hitung kerusakan komponen lainnya. Itu contoh, nanti dihitung kembali. Di sini ada plafon. Plafon di sini. Kita hitung kembali. Contoh 1. Nah, ini contoh. Kita klik juga 1 di sini 1. Oke, di sini sudah 0,24. Nah, ini nanti Bapak Ibu cek kembali plafon masing-masing.
Di sini ada dinding, di sini ada batu bata atau partisi. Ini contoh. Kita cek kembali. Di sini ada sudah 3%. 3% hitung kerusakan komponen lainnya. Nah, ini nanti dicek kembali karena memang di sini masuknya ke 100%, di sini 0,80%, makanya kita cek kembali di sini. Oke, karena tidak mungkin untuk ke 80 dan 100%, paling minim sampai sini. Ini untuk bata. Kita cek kembali di sini 1%. Kaca, di sini ada kaca, di sini 4 unit. Ini langsung otomatis dari data dapodiknya yang Bapak Ibu dikerjakan. Oke, di sini ada kaca. Lihat Ibu Bapak di satuan lembaganya kacanya nanti dihitung kembali ada berapa. Di sini misalkan kosong, kalau ada yang masih bagus berarti di sini misalkan 1. Kerusakan misalkan hanya 3 kaca gitu, contoh ini. Oke, di sini pintu. Nah, pintu, kerusakan pintu misalkan kerusakan pintu kita cek kembali di sini. Lihat kepada satuan ini, kita di pintunya dicek kembali kepada satuan pendidikan apakah layak atau tidak pintunya. Nah, ini kita cek kembali. Nah, ini contoh pintu. Ini di sini 1 contoh. Ini ya contoh ya. Sini kusen. Oke, kita Bapak Ibu nanti cek kembali kusennya. Nah, ini contoh kusen. Ini contoh kusen, dan di sini ada penutup lantai atau keramik. Lihat keramiknya. Nah, ini nanti Bapak Ibu lihat keramiknya kembali satuan pendidikannya. Nah, ini. Oke, di sini untuk utilitas. Nah, kalau memang di dalam dapodiknya Bapak Ibu ada di sini. Nah, di sini dalam ruang. Nah, di sini ada alat. Nah, ini alatnya, instalasi listriknya. Instalasi listrik nanti Bapak Ibunya lihat di dalam sekolah. Di sini ada satuan sekolah sanitasi. Ini sini. Nah, ini sesuai yang ada di dalam dapodik ini. Oke, kita ke aplikasi lagi, ke penghitungan ini. Instalasi listrik tidak ada kerusakan. Memang tidak ada kerusakan karena tidak ada di dalam dapodik ya, di input kembali. Oke, di sini untuk finishing langit-langitnya nanti. Nah, ini tingkat ada kerusakan, nanti Bapak Ibu dilihat kembali misalnya. Nah, ini contoh sini finishing langit-langit misalkan contoh. Oke, kusen. Nah, ini finishing dari hasil Bapak Ibu yang tadi ini nih. Kusen pintu, dinding berarti sini kaca, dinding. Nah, ini ada di sini semuanya. Langit-langit. Nah, ini langit-langit nih. Atap. Terus, nah ini diisi. Kebanyakan Bapak Ibu jarang diisi untuk satuan salprasnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengisi, nanti tarik ke, nah ini kita lihat 8,9% ini hasil
penginputan Bapak Ibu. Nah, ini ringan adalah 30%, ya kurang lebih 30%, sedang 30 sampai 45%. Sini beratnya sudah 45. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh. Oke, di sini ada tim survei, petugas survei pertama. Nah, ini ditulis sama Bapak Ibu, siapa petugas survei. Maksudnya di sini untuk masuk ke aplikasi Dapodik, di dalam ruang dan ini harus ada penghitungan kembali. Berarti Bapak Ibu bisa ini tim petugas survei Bapak Ibu meminta kepada orang lain, misalkan yang paham tentang perhitungan begini. Ini petugas survei pertama, petugas survei ketiga, kedua. Nah, ini nanti Bapak Ibu tulis tanda tangan. Nanti hasil dari sini Bapak Ibu buatlah PDF kan. Kita buat PDF kan. Di sini ada file, kita klik file save as. Nanti Bapak Ibu kalau tidak di print, udah di print tanda tangan, diisi. Nanti Bapak Ibu di dalam aplikasi diisi di dalam aplikasi Dapodik, dan hasilnya nanti Bapak Ibu upload di dalam. Nah, ini contoh. Di sini harus diunggah berkas hasil penilaian kerusakan bangunan di setiap bangunan yang tersedia pada satuan pendidikan. Berarti harus diunggah di dalam satuan pendidikan. Nah, ini contoh, kita klik masuk ke dalam satuan pendidikannya di sini SP. Contoh, kita masuk di dalam sini, kita klik. Nah, ini nah, di sini kita masuk ke dalam satuan pendidikan. Di sini ada seklik Sarpras, daftar prasarana. Di sini Bapak Ibu cek kembali dulu hasil pengerjaan sinkron dari Dapodik. Nah, ini berarti Bapak Ibu mengerjakan data Dapodik dulu, sudah beres dikerjakan dengan penginputan yang sesuai dengan ada di dalam jumlah atau penilaian kerusakan bangunan ini. Bapak Ibu masuk ke dalam sini, dibetulkan di dalam ini, diisi kembali, dibetulkan kembali. Nah, setelah beres Bapak Ibu langsung sinkronkan. Hasil dari sinkron nanti akan berubah di dalam satuan pendidikan ini manajemennya. Nah, ini biasanya langsung 1 kali 24 jam setelah hasil sinkronisasi Dapodik. Oke, ini kita klik prasarana. Di sini setelah hasil sinkron 1 kali 24 jam, Bapak Ibu dicek kembali. Di sini ada prom cek Sarpras. Nah, ini kita biasanya nanti ada di sini kalau sudah sinkron, biasanya sudah ada di sini bangunan, terus ruang kelas atau apa. Nah, ini nanti ada di sini terjawab sudah di sini. Oke, kita misalkan contoh kalau sudah beres, ini kita klik simpan jawaban. Di sini ada prom penilaiannya kerusakan bangunan, diklik. Nah, yang tadi saya bilang di sini Bapak Ibu harus diisi kembali dari Dapodik. Nanti hasilnya langsung Bapak Ibu ambil di dalam Dapodik. Di sini nanti Bapak Ibu dicek kembali di dalam kondisinya. Kita klik kondisi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu isi yang ada sesuai yang di dalam Bapak Ibu setelah menghitung dan setelah melihat keadaan fondasinya, kolom, balok, plat atau dan bla 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 selainnya. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam Dapodiknya diisi dari hasil Bapak Ibu ini Bapak Ibu yang sudah di cross check keadaan
bangunan. Oke, di sini nanti Bapak Ibu kerusakan batu bata partisi. Nah, ini ada di sini keretakan batu bata partisi di sini. Nah, tuh kita samakan. Berarti di sini 0,60. Kita samakan di sini 0,6. Contoh, ini hanya contoh, kita isi satu contoh. Di sini 3%, berarti di sininya kerusakannya adalah 3%. 3% masuknya ke dalam, nah ini contoh 3%. Keterangannya harus ada keterangannya di sini. Kalau Bapak Ibu mengisi di dalam batu bata misalkan 2. Contoh di sini apa namanya batu bata kerusakannya dijelaskan. Ini contoh. Kerusakan kaca juga sama, beberapa persen di sini sampai 100 ya, sampai 100 di sini misalkan 1. Sama keterangan juga diisi. Di sini 1 contoh. Ini ya kan sesuai yang ada di dalam dapodik. Contoh, di sini ada kerusakan, klasifikasi kerusakannya. Di sini cari, nah ini cari kembali apa kerusakannya untuk klasifikasi listriknya, karena memang tadi bilang tidak ada di dalam dapodik. Nah ini tidak ada kerusakan pada listrik, ternyata di sini tidak mencantumkan. Nah ini contoh. Ini kerusakannya. Di sini instalasi air, klasikan kerusakannya. Misalkan contoh kebocoran atau apa ini untuk instalasi air contoh. Di sini contoh limbah ya. Nah, ini finishingnya nanti diisi sesuai yang ada di dalam format ini. Oke, kita klik simpan. Oke, di sini ada ruang kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu tidak mempunyai ruang kepala sekolah, jangan asal mengisi saja ini. Kalau tidak ada, hapus saja. Di sini kita klik hapus saja. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak mempunyai ruang guru, kita hapus saja. Oke, di sini ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandi nggak mungkin tidak ada kamar mandi, dan di sini ada jumlah kamar mandi yang diinput sesuai dengan bilik yang tersedia. Jadi berarti ada berapa jumlah kamar mandinya. Nah, ini contoh. Di sini kamar mandi, kondisi ruangannya kita lihat. Di sini nanti Bapak Ibu diisi kembali kerusakannya. Oke. Sama di bawah juga nanti Bapak Ibu input kondisinya. Di sini tidak ada tuh ruang penunjang. Kalau misalkan ada, mangga di input kembali. Oke, untuk menjawab dari Kemendikbud, nah ini pengisian kelapakan sarana data pokok pendidikan adalah di dalam aplikasi bagian Sarpras. Ini Sarpras. Nah, oke. Nah, ini untuk alamatnya. Dan ini masuk ke satuan pendidikannya. Di sini ada penilaian kerusakan. Nah, ini setelah Bapak Ibu mengisi di dalam dapodik, sinkronkan, sudah sinkron, nanti akan masuk ke dalam satuan atau manajemen pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu cek kembali di dalam klik Sarprasnya.
Nanti di sini ada daftar prasarananya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di dalam Dapodik. Dan sini kita cek kembali, nanti kita klik simpan jawabannya, dan di sini penilaiannya kerusakan bangunan, dan di sini harus di-upload berbentuk PDF. Nah, ini contoh di sini. Unggah berkas hasil penilaian ke ini. Kita di sini kita klik unggah. Ya, kita klik. Nah, kita di sini kita checklist dulu. Nah, di sini ada laman. Oke, ada laman. Nah, ini masukkanlah yang tadi saya bilang. Ini masukkan ini tanda tangan tim survei 1 dan 2-nya. Di sini sketsa bangunan, mohon maaf sedikit. Di sini ada sketsa bangunan adalah denah ini denah sekolah, denah bangunannya. Nanti Bapak Ibu dibuat denah bangunannya. Ini biasanya orang-orang juga pada bisa membuat untuk sketsa denah ini. Dan di sini ada catatan nanti Bapak Ibu hasil dari petugas survei yang mencatat ini. Tuh, ini denahnya yang dari petugas survei. Oke, sudah itu kita print tanda tangan, langsung kita buat PDF. Sesudah di dalam PDF, nah ini langsung kita upload. Nah, ini kita klik upload. Nah, ini karena memang saya tidak berani untuk mengupload karena memang belum saya cek satu-satu ini ke dalam gedung bangunan. Oke, ini hanya untuk tutorial saja. Oke, mungkin sampai sini saja untuk menjawab dari pengisian kelengkapan sarana ini, karena memang kebutuhan nanti untuk dalam rangka DAK perencanaan fisik ya untuk 2022. Nah, ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.